Oke. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami hampiri hadirat-Mu, kami datang untuk mempersembahkan puji dan syukur kami ya Bapa atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami dari hari yang lampau hingga saat ini. Bapa di sorga, kami juga datang memohon kepada-Mu ya Tuhan, akan rencana kami untuk melaksanakan ibadah rumah tangga dari jemaat Cornelius Lido pada sore hari ini. Kiranya Engkau hadir ya Bapa dan memimpin memeliharakan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dan secara khusus Tuhan kami mohon kiranya Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Ibu Deno. Kiranya Tuhan yang memberkatinya, mengurapinya. Biarlah seluruh apa yang disampaikannya adalah seturut kehendak Tuhan. Kami juga memohon ya Tuhan, kiranya kami umat-Mu ini, jemaat Cornelius Lido, urapi juga kami ya Tuhan, mampukan kami agar firman-Mu dapat kami pahami dan kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Bapa, di atas segalanya itu mohon ampuni kami akan salah dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak datang di hadirat-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan melalui anak Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat sore. Majelis Jemaat GPP Cornelius Lido menyampaikan selamat datang kepada warga jemaat sekalian. Saat ini kita akan melaksanakan ibadah keluarga di minggu ke-22 sesudah Pentakosta. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Marilah untuk mengawali ibadah ini dengan memuji kebesaran kuasa Tuhan yang memerdekakan kita melalui nyanyian dari GB nomor 12 bait 1 dan 2. Masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Sorak sukacita ini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita ini dan selamanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan beri di sore hari ini. Seberapapun jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini, Tuhan Yesus mengikuti ibadah
rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, ibadah ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bermazmur melalui pembacaan Mazmur 23 ayat 1 hingga 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami imani, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh Tuhan kami ucap syukur pada sore hari ini. Kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh belajar bersama hamba melalui renungan firman Tuhan dalam Keluaran 16 ayat 25 sampai dengan 31. Tuhan, biarlah apa yang boleh kami renungkan bersama-sama pada sore hari ini boleh menjadi kekuatan iman percaya kami kepadamu. Kami juga menyadari Tuhan bahwa kami penuh dengan kekurangan, kami penuh dengan dosa. Oleh sebab itu kami mohon pengampunan kepadamu. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu semua seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih Tuhan, semua ini boleh menjadi berkat baru bagi kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman yang terkasih, pembacaan
Alkitab kita pada saat ini terambil dari Keluaran 16 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-31. Keluaran 16 ayat 25 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak akan ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatkannya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu padamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khotbah kita pada renungan kita pada sore hari ini diberikan judul Jangan Abaikan Ketaatan. Sebelumnya saya mau bertanya, mengapa orang Kristen yang sulit, mengapa ada orang Kristen yang sulit menyediakan waktu untuk ibadah? Mengapa ada orang Kristen yang sulit menyediakan waktu untuk ibadah? Mungkin di dalam pikiran kita masing-masing karena ibadah tidaklah dianggap sesuatu yang prioritas. Jadi yang ada dalam pikiran kita adalah kerja, kerja, dan kerja. Seolah-olah ibadah itu merupakan pemborosan waktu ya tentunya. Karena sering kita dengar banyak orang berkata bahwa waktu itu adalah uang. Waktu adalah uang. Jadi ibadah itu tidak menjadi prioritas bagi kita. Padahal sebenarnya apa yang kita dapat selama ini adalah berkat-berkat yang Tuhan berikan untuk kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui teks kita pada sore hari ini dari Keluaran 16 ayat 25 sampai 31 ini sebenarnya hendak mengemukakan beberapa hal mendasar yang terkait dengan ketaatan sebagai tanggapan atas karya pemeliharaan Allah. Tadi kita baca di dalam ayat ke-25 dan 26 bahwa sebenarnya di sini dikatakan makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang. 6 hari lamanya kamu memungut, tetapi pada hari ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak akan ada pada hari itu. Sebenarnya Tuhan sudah mengingatkan kepada kita bahwa kita diberikan waktu 7 hari, tetapi untuk bekerja hari pertama sampai dengan ke-6 dan hari yang ke-7 itu supaya kita beristirahat.
Beristirahat untuk apa? Untuk memulihkan kekuatan kita, agar kita dapat bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kalau melalui semua itu, maka kekuatan itu akan dipulihkan. Jadi sebenarnya Tuhan memberikan satu kesempatan kepada kita, satu hari untuk kita beristirahat, untuk kita hanya memuji memuliakan nama Tuhan, beribadah. Tidak usah bekerja, karena hari pertama sampai yang hari ke-6 sudah cukup. Bahkan Tuhan katakan bahwa ayo pada hari ke-6 kumpulkan untuk 2 hari. 2 hari, yaitu hari ke-7, supaya pada saat hari Sabat itu kita benar-benar waktu dan seluruh keberadaan kita berikan untuk Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kalau kita lihat, ternyata di antara umat Israel tadi dalam ayat 27, tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatkannya. Pada hari yang ke-7, padahal Tuhan sudah ingatkan bahwa kamu nggak perlu bekerja karena sudah dipersiapkan sehari sebelumnya pada saat hari ke-6. Tetapi mengapa demikian? Mengapa orang-orang itu tetap melakukan? Bukan semua ya, tapi sebagian. Berarti di sini bahwa ada umat yang tidak percaya pada penetapan Tuhan, sehingga mencoba mengatur hidup dengan caranya sendiri. Dia tidak percaya akan penetapan Tuhan bahwa 6 hari kamu bekerja, 1 hari kamu beristirahat. Dia tidak percaya sehingga dia melakukan aja. Padahal Tuhan sudah ingatkan melalui firman-Nya, melalui apa yang sudah disampaikan di Keluaran 16 tadi. Tetapi tetap saja mereka melanggarnya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak mendapat apa-apa. Karena memang sudah difirmankan bahwa ketika kamu nanti ini nggak akan dapat apa-apa, tapi seringkali kita sebagai manusia itu kita tidak taat. Nah, pada sore hari ini janganlah kita mengabaikan ketaatan kita kepada Allah. Melalui teks Keluaran 16 ayat 25 sampai 31, di sini hendak dikemukakan beberapa hal mendasar yang terkait dengan ketaatan sebagai tanggapan atas karya pemeliharaan. Didikan yang diajarkan oleh perikop ini menunjukkan bahwa rasa cukup dapat menjadi persoalan ketika umat tidak memiliki rasa cukup. Rasa cukup dapat menjadi persoalan ketika umat tidak memiliki rasa cukup. Padahal kalau kita baca di hal kekhawatiran ya, kalau nggak salah di Matius 6 tuh bahwa hari ini cukuplah sehari. Atau dalam doa Bapa kami kita, berikanlah kami makanan kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah hendakmu di bumi seperti itu. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dikatakan di sini. Tetapi ketika kita tidak merasa cukup dengan berkat apa yang sudah kita terima, maka itu akan menjadi masalah. Sehingga tadi, seperti waktu pertama tadi saya katakan, mengapa ada orang Kristen yang sulit menyediakan waktu untuk beribadah? Karena dia merasa tidak cukup. Apa yang sudah menjadi berkat dia merasa tidak cukup. Padahal kita tahu bahwa kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, semuanya akan dicukupkan. Tapi dicukupkan yang bagaimana? Bukan dicukupkan untuk memuaskan diri kita, tetapi dicukupkan ya kalau begini ibu-ibu, bapak ibu. Jadi kalau kita mendapat berkat, misalkan saya mendapat berkat hari ini, misalkan cukupnya berkat yang kita terima itu misalkan kita harus makan nasi dengan lauk tempe. Jangan cari telur gitu. Jadi cukuplah apa yang Tuhan berikan kepada kita pada saat itu. Tapi seringkali manusia
merasa bahwa enggak, aku pengen ini dan itu. Nah, maka itulah yang akan menjadi persoalan ketika kita tidak memiliki rasa cukup tadi. Maka kemudian timbul apa? Keserakahan akan tampil di depan. Padahal Bapak Ibu, kalau kita hanya dalam rasa cukup pada pengertian untuk mawas diri. Rasa cukup menjadi indikator bagi kita untuk menilai atau mengukur seorang masih dikuasai oleh keserakahan atau tidak. Rasa cukup itu sebagai ukuran, tolok ukur kita ini dikuasai keserakahan atau tidak sih. Terus mungkin ada pertanyaan, maksud kita nggak boleh kalau misalkan kita bekerja untuk pengen sesuatu ini atau itu. Bukan tidak boleh, tetapi Tuhan sudah katakan di sini bahwa hari pertama sampai dengan ke-6 itulah hari yang disediakan untuk kita untuk bekerja. Tetapi hari ke-7, hari Sabat itu kita pergunakan hari untuk Tuhan. Begitu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, rasa cukup yang ada dalam diri kita itu nanti akan dapat kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, yaitu ketika hari ke-7, ya berikanlah hari itu untuk Tuhan. Gitu. Bapak Ibu yang terkasih, semua orang dapat menjadi faktor utama yang mampu merusak dan menghilangkan ketaatan serta menghadirkan rasa kebusukan hati kita ya, kebusukan hati kita di dalam diri kita. Maka pada sore hari ini ada hal yang penting yang menjadi pengajaran bagi kita. Dalam ayat 25 sampai 28 dikatakan, setiap pagi umat memungut mana yang diberikan Allah sebagai kebutuhan sehari-hari. Mana itu apa sih? Mana itu adalah makanan orang Israel dalam pengembaraan di padang gurun. Itulah mana. Tadi dikatakan rasanya warnanya putih, rasanya manis, tapi ada juga yang bilang rasanya tawar. Gitu. Nah, dengan memberi mana secukupnya dan berlangsung selama 40 tahun, yaitu perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka hendak dibangun sebuah generasi bermartabat yang setia dan memiliki nilai-nilai kecukupan. Akan ada budaya baru tentang cara hidup yang diwarnai melalui ketaatan untuk bergantung kepada Allah. Karena dilakukan secara konsisten selama 40 tahun. Jadi sebenarnya di sini kita belajar bahwa apa yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel selama 40 tahun itu boleh menjadi budaya baru kita untuk dapat taat gitu. Karena itu kan sudah kita lakukan berulang kali, bahkan sampai 40 tahun di sini kata. Jadi supaya itu membentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Ketaatan yang tadi, kalau pada hari ke-7 ya kita berhenti. Karena hari kita memungut mana itu setiap hari. Semua ini menunjukkan bahwa kebutuhan umat selalu dijawabnya dengan setia, sebagaimana kesetiaannya yang akan ditunjukkan selama perjalanan menuju tanah perjanjian. Nah, ketaatan ini penting sebab perjalanan panjang menuju tanah perjanjian adalah perjalanan yang disertai pembinaan dan pembentukan karakter agar umat selalu mengasah diri sebagai pribadi yang taat. Tadi 4 tahun itu sebenarnya pengajaran kita untuk membentuk karakter kita supaya kita taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, ketaatan ini menunjukkan bahwa ketaatan ini tidak pernah terwujud secara instan. Enggak instan karena 40 tahun ini di orang Israel ini. 40 tahun mereka dalam proses. Begitu juga kita. Kita belajar untuk mewujudkan ketaatan dalam proses kehidupan kita. Mungkin belum bisa hari ini, besok.
belum bisa besok, lusa, tetapi jangan terus tidak bisa. Jangan tidak bisa gitu. Nah, di sisi lain juga supaya kita dapat taat, di sisi lain perlu juga dikemukakan bahwa rasa cukup yang kita aminkan itu bukanlah suatu kelemahan dari penerimaan. Jadi bukan kelemahan kita dari penerimaan atas segala sesuatu. Jadi bukan kelemahan, ya udahlah cukuplah hari ini segini udahlah. Bukan berarti kita nggak berusaha, bukan berarti kita lemah, ya udah, kan Tuhan katakan bahwa hari ini cukuplah sehari. Tidak begitu juga gitu. Tetapi rasa cukup itu dengan mensyukuri apa yang berkat dari Tuhan yang boleh kita terima, kita syukuri. Jadi bukan satu kelemahan, tapi mensyukuri atas segala yang kita terima, penerimaan berkat yang kita terima dari Tuhan. Nah, rasa cukup ini hanya tumbuh dari kesadaran yang kuat, dari kesadaran kita yang kuat untuk mengendalikan diri, untuk tunduk dan taat kepada Tuhan. Ya, jadi itu kesadaran aja, kesadaran kita untuk taat kepada Tuhan. Kesadaran kita yang kuat untuk mengendalikan diri, untuk mencukupkan apa yang ada. Nah, rasa cukup inilah pemicu tumbuhnya keteguhan hati yang didasarkan pada kepastian bahwa Allah akan memelihara umat-Nya. Jadi ketika kita merasa dicukupkan oleh Tuhan, maka itu akan menumbuhkan keteguhan hati, iman kita kepada Tuhan. Bahwa kita tahu pasti bahwa Tuhan akan memelihara umat. Dimanapun kita berada, Tuhan akan memelihara kita. Jangan cukup dengan pikiran kita, karena cukupnya kita lain ya. Cukupnya tuh kalau bisa pergi jalan-jalan ke mall, mungkin itu kalau bisa pergi kemana, itu bagi kita cukup. Tapi cukupnya Tuhan itu adalah rasa syukur kita dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah rasa syukur, rasa cukup kita. Karena kita tidak akan merasa cukup sebagai manusia. Berkati banyak, juga masih kurang. Apalagi sedikit gitu. Tapi rasa cukup itu didasarkan oleh iman kita. Terima kasih Tuhan dengan apa yang sudah boleh Tuhan berikan. Tuhan berkati sepanjang hari ini. Karena kami yakin besok Tuhan akan memelihara. Kita pasti Tuhan akan memelihara kita. Tidak akan dibiarkan. Mungkin kita semua punya pengalaman hidup ya. Pengalaman bagaimana Tuhan memelihara. Kesaksian bagaimana Tuhan, kesaksian hidup kita, bagaimana Tuhan memelihara setiap kita masing-masing. Pasti ada. Saya juga, mungkin Bapak Ibu yang hadir pada saat ini juga. Kemudian yang kedua adalah pada pembacaan ayat tadi, kita juga hendak dikemukakan bahwa umat perlu memahami hakikat persekutuan dalam ketaatan. Apa sih ketaatan di dalam persekutuan itu? Hakikatnya apa sih? Nah, di sini dikatakan bahwa umat yang taat adalah pribadi yang tidak gegabah dalam menjalani kehidupan. Sebab mereka berada dalam kebersamaan sebagai keluarga. Umat yang beristirahat pada hari ke-7 adalah umat yang mengakui bahwa karya Allah tidak perlu diragukan dan mana adalah bagian dari karyanya. Bagi bangsa Israel pada saat itu. Kalau kita apa? Pekerjaan kita barangkali ya. Pekerjaan yang menjadi bagian dari hidup kita. Nah,
Sebagai umat yang mengakui bahwa karya Allah diwujudkan dalam ketaatan kepadanya, itulah sebenarnya rasa ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua ini menunjukkan kepada kita bahwa kecukupan mana berkat Tuhan pada orang Israel pada saat itu atau pada kita bukan saja soal makanan, tetapi kecukupan itu dapat berujung pada ibadah yang dilakukan dengan penghayatan bahwa bukan karena mendapat mana, bukan karena mendapat berkat, baru kita ibadah. Tetapi karena karya pembebasan dan penebusan Allah. Jadi, kita umpamakan mana itu adalah berkat. Jadi bukan ketika kita sudah mendapat berkat, kita baru beribadah. Tetapi kita beribadah itu karena apa? Karena pembebasan, karena berkat yang sudah boleh Tuhan nyatakan untuk kita dibebaskan, ditebus dari dosa kita, sehingga kita beribadah kepada Tuhan. Makanya sekarang kita perlu memelihara kedisiplinan kita di dalam ibadah, agar poros hidup kita bukan pada yang sementara. Poros hidup itu, pusat hidup kita bukan hanya pada yang sementara, tetapi kepada Tuhan. Nah, hanya jika hari-hari kegiatan kita bertemu pada Tuhan, barulah seluruh hidup kita akan bermakna. Kita mampu mengisi hidup kita secara utuh. Karena itu, ibu-ibu yang terkasih, Bapak Ibu, jangan pernah kita abaikan hari ibadah. Sebab dari situlah kekuatan untuk kita menjalani hari-hari kita dengan kemenangan. Saya ulangi. Janganlah kita abaikan hari ibadah. Sebab disitulah kita mengalir kekuatan untuk menjalani hari-hari kita, dimanapun kita berada. Ketika kita dapat firman Tuhan, itu menguatkan kita. Ketika kita bisa bersekutu dengan saudara-saudara kita bisa minta hubungan doa, itu akan menguatkan kita. Itu akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita menjalani hari-hari kita yang berkenan. Sebenarnya saya juga, ibu-ibu, saya renungan ini sangat sangat sulit bagi saya, karena saya juga tidak, saya Pak Pendeta, ini mandiri aja ya, persiapan mandiri. Padahal kalau perjanjian lama itu sebenarnya hal-hal yang dikatakan sulit-sulit, karena lebih ke lebih ke bukan dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita jalani gitu. Jadi harus ada arti atau makna-makna yang yang perlu dipahami lebih mendalam. Tetapi saya mencoba semampu saya untuk dapat mohon maaf ibu-ibu, Bapak Ibu, ada telepon masuk jadi agak keganggu.
mencoba semampu saya untuk dapat memberikan pemahaman sesuai dengan pemahaman saya. Jadi mohon maaf apabila Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini apa sih nggak ngerti. Tapi yang pasti saya yakin dan percaya bahwa Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kita masing-masing melalui renungan kita pada sore hari ini. Jadi biarlah tidak ada lagi pertanyaan mengapa ada orang Kristen yang sulit menyediakan waktu untuk beribadah. Karena kita tahu bahwa segala sesuatunya yang kita ada saat ini adalah berkat yang dari Tuhan. Jadi prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya mungkin ada banyak jalan yang terjal berliku, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa pada saatnya seperti bangsa Israel tadi dia bisa keluar dari dia bisa keluar dari tanah Mesir itu. Kita yakin bahwa di ujung sana juga ada berkat yang sudah menanti buat kita. Jadi janganlah kita kendor di dalam ibadah kita, biarlah ketaatan kita dalam beribadah itu menjadi bagian dari hidup kita, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selanjutnya, kita akan puji sebagai jawaban kita kepada Tuhan. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersamamu. Kita mau masuk dalam doa syafaat. Mungkin ada pokok-pokok doa yang perlu disampaikan dari Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Ada yang mau didukung dalam doa? Kalau tidak ada, mari kita bersatu dalam doa kita berdoa. Allah Bapa yang kami imani, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami ucap syukur pada sore hari ini. Kami ucap syukur Tuhan, kami sudah boleh merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan, apapun yang sudah disampaikan pada sore hari ini, ketika kami tidak memahami, biarlah melalui Roh yang Kudus memberikan pemahaman kepada kami masing-masing, sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi berkat yang baru bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami mau berdoa untuk setiap hamba-Mu Tuhan,
jemaat Cornelius di tempat ini. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang senantiasa berkati menyertai setiap jemaat yang ada di Cornelius ini, di dalam keberadaan mereka masing-masing, dalam pergumulan kehidupan mereka masing-masing. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri Tuhan, yang memberikan kekuatan kepada mereka. Baik itu di dalam pekerjaan, di dalam mereka bersama-sama dengan keluarga Tuhan, dalam apapun Tuhan yang boleh mereka rasakan pada saat itu, mari Allah Engkau bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kami tidak sendiri. Kami punya Tuhan yang hidup, yang memberkati kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah ketaatan di dalam diri kami boleh menjadi bagian kehidupan kami. Sehingga berkat-berkat Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa berkat-berkat Tuhan selalu ada dalam diri kami. Bapa di surga, pada sore hari ini kami juga mau berdoa untuk persidangan sinode yang saat ini sedang berlangsung. Dan masih berlangsung sampai saat ini Tuhan, sampai tanggal 31 nanti. Tuhan, biarlah Engkau menyertai setiap jemaat yang sudah boleh memberikan utusan untuk mengikuti sidang sinode pada saat ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka masing-masing sehingga apapun yang boleh mereka bicarakan, rencana-rencanakan Tuhan untuk kebaikan GPIB Tuhan, biarlah Engkau memberkati dan menyertai. Terlebih untuk pemilihan ketua majelis sinode Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati, Engkau memberikan hikmat setiap anak-anak-Mu yang boleh ambil bagian dalam sidang saat ini Tuhan. Sehingga apapun yang boleh dipilih, semua benar-benar yang berasal daripada. Selama persidangan kami juga menserahkan kepada-Mu, biarlah Tuhan memberikan semuanya berjalan dengan baik, karena persidangan ini melalui Zoom Tuhan, melalui daring Tuhan. Terkhusus untuk yang ada di Cornelius, Pak Pendeta, Pak Lean, Pak Lambet Tuhan, juga tim yang saat ini mengikuti persidangan, biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka masing-masing. Bahkan internet atau apapun Tuhan, sarana apapun yang boleh untuk berjalannya persidangan ini Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak di surga, terima kasih aku, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Mari Allah juga menyertai mereka masing-masing Tuhan. Kami teringat Pak Odi Tuhan. Tuhan Kau tahu keberadaan saudara kasih kami Pak Odi pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap obat-obatan yang diperlukan atau sarana-sarana yang sudah dilakukan oleh keluarga, biarlah Tuhan berkati sehingga pemulihan yang sempurna boleh dirasakan oleh Pak Odi. Kau juga memberkati Ibu Takwe Tuhan yang mendampingi beserta anak-anak. Biarlah Kau memberikan kekuatan kepada mereka. Begitu juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Tuhan Kau juga menyertai memberkati setiap apapun yang boleh dilakukan, sarana pengobatan apapun Tuhan. Biarlah itu menjadi bagian dari berkat Tuhan yang boleh mereka rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau menyerahkan semua majelis jemaat, korsek, bahkan pelekat-pelekat yang ada di dalam GPIB Cornelius di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau menyertai di dalam pelayanan kami masing-masing. Kau memberkati Tuhan. Kau memberikan kekuatan, Kau memberikan kemampuan kepada kami Tuhan. Juga untuk Pak Tuhan, yang mana kami juga merasakan bahwa kami masih dalam belajar juga Tuhan. Biarlah pembelajaran yang kami terima dan kami sampaikan kepada anak-anak boleh menjadi berkat bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak di surga, terima kasih Allahku. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan saat ini Tuhan. Dari mulai presiden sampai pemerintah daerah, bahkan RT RW Tuhan, Kau menyertai Tuhan. Apapun yang menjadi kebijakan dari pusat, biarlah itu semua boleh kami rasakan menjadi bagian berkat bagi kami bangsa negara Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak di surga, terima kasih Allah.
Terima kasih Tuhan. Sepenuhnya permohonan kami ini kami serahkan kepadamu karena kami yakin dan percaya. Kami terlalu yakin dan terlalu percaya kepada Tuhan bahwa apapun yang kami rasakan, Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang berkuasa, kemuliaan. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas karya keselamatan Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati persembahan saudara. Sebelum memberikan persembahan kita memuji Tuhan melalui nyanyian GP 81 bait pertama dan kedua. Allah sumber kemurahan. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Dia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh. Kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah segala sumber berkat, terima kasih Tuhan kalau pada saat ini jemaat-Mu boleh mengumpulkan sedikit berkat yang daripadamu ya Bapa. Kiranya Engkau berkati persembahan ini sehingga untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tanggal 31 kita HUT GPIB. Jadi pakai pakai
liturgi dari Sinode GPIB tanggal 31. Itu aja mungkin besok PKP Jumat tetap sermon. Terima kasih. Jemaat yang terkasih, tolong di-share selanjutnya. Jemaat yang terkasih, ulanglah dalam kehidupan sehari-hari di dalam damai sejahtera, jadilah saksi Kristus, dan hiduplah di dalam kasih dimanapun kita berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tapi sebelumnya baiklah kita puji nama Tuhan dari 257 bait 1 dan kedua. Yang indah bunga mawar, yang putih melati, namun kau lebih indah dan suci abadi. Terpujilah namamu, Yesus Juru Selamatku. Hanyalah kepadamu ku serahkan diriku. Aku mau iring di kau, aku mau ikuti kau, menjadi murid Tuhan kekal selamanya. Terpujilah namamu, Yesus Juru Selamatku. Hanyalah kepadamu ku serahkan diriku. Lindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin haleluya, amin haleluya, terpuji namamu, amin haleluya. Sudah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Ibu, mari kita berdoa dulu. Ibu, belum menggah. Ibu, Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang berada di kerajaan sorga. Kami hampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Kami datang untuk bersyukur berterima kasih atas pimpinan pemeliharaan Tuhan akan ibadah rumah tangga yang barusan kami laksanakan. Semuanya ini adalah karena belas kasih Tuhan kepada kami. Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Mohon ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang mampukan kami. Kiranya kami dapat taat dan setia atas segala perintah dan hukum Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, biarlah kami dapat senantiasa bertumbuh, iman kami dapat bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari.
Inilah Bapa doa kami yang kami naikkan melalui anak Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Terima memberkati kasih. kita. Terima Terima kasih. Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Deno, terima kasih semuanya. Bu Ningsi. Belum Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Bu Deno, Bu Lumo, Bapak, Ibu. Terima kasih Bu Mary.